Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu dan senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di kesempatan yang mulia ini adalah pembacaan Kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Kitab Asy-Syama'il, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan sifat, karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca dan sedikit penjelasan tentang surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala tentang masalah ini. Dan alhamdulillah ini sudah kita rampungkan. Kita lanjutkan dengan bab ke-18, yaitu tentang izar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk izar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa izar itu adalah pakaian kain yang menutup bagian bawah. Bagian bawah. Kalau kain yang menutupi bagian bawah izar, kalau bagian atas namanya rida. Kalau pakaian ihram itu kan izar dan rida itu. Kalau yang menutupi bagian atas namanya rida, kalau yang menutupi bagian bawah izar. Dan ini biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanpa jahitan sebagaimana ihram itu. Dan memang waktu itu adat, kebiasaan, tradisi memang seperti itu. Beliau memakai itu. Kenapa? Karena beliau mengikuti yang ada di masyarakat waktu itu, sebagaimana yang telah kita bahas pembahasan sebelumnya. Nah, di sini bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam memakai izar dan rida. Berarti sangat sederhana ya. Iya, sangat sederhana, sangat sederhana. Dan itulah pakaian yang beliau pakai dan dipakai juga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Taib, di sini pensyarah kitab ini hafizahullah taala
berkata, izar atau sarung adalah kain yang dibelitkan pada tubuh bagian bawah. Sedangkan rida adalah kain yang diletakkan pada kedua pundak untuk menutup tubuh bagian atas. Dan jenis pakaian ini, yaitu rida dan izar ini, adalah jenis pakaian yang ada pada masa Nabi SAW dulu. Oleh sebab itu akan dicantumkan banyak hadis yang menyebutkan bahwa beliau memakai izar dan rida. Dan ini yang paling penting. Akan tetapi tidak ada satupun hadis sahih yang meriwayatkan dari beliau tentang keutamaan izar dan rida. Tidak ada keutamaan memakai izar dan rida. Apalagi kalau kita praktekkan di kita ini, ya mungkin orang akan mengatakan ini dan itu. Tapi secara syar'i, ya secara syar'i tidak ada dalil yang menunjukkan akan keutamaan memakai izar dan rida ini. Artinya kalau pakai ini berarti mengikuti sunnah Rasulullah, dapat pahala, dapat ganjaran dan seterusnya. Tidak. Kenapa demikian? Karena waktu itu beliau memakai, karena waktu itu lingkungannya seperti itu gitu. Di masyarakat ya umumnya seperti itu, maka beliau menyesuaikan. Makanya beliau hafizahullah ta'ala berkata, oleh karenanya tidak boleh dikatakan sesungguhnya memakai izar dan rida adalah sunnah, nggak boleh. Kenapa? Nabi SAW memakainya karena itu adalah adat istiadat, kebiasaan, tradisi pada masa itu. Insyaallah masalah ini tidak ada masalah. Dan kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu hadis nomor 119. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyah. Penulis atau hadis ini sampai sanadnya kepada Abu Burdah, dia berkata akhrajat ilaina Aisyatu. Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan sebuah kisah yang tebal. Kisah yang tebal untuk diperlihatkan kepada kami. Akhrajat ilaina Aisyatu kisaan muballadan wa izaron ghalidhan. Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita kaum muslimin, pernah mengeluarkan sebuah kisah yang tebal, ya, dan izar yang tebal juga untuk diperlihatkan kepada kami. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dengan memakai kedua kain ini. Masya Allah ya. Jadi ibunda kita mengeluarkan pakaian yang dulu dipakai Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, dan pakaiannya adalah ini, sebuah kisah yang tebal dan izar yang tebal.
Karena kita tahu semua bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala. Kisahnya sangat masyhur sekali dan pernah kita kisahkan juga waktu itu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti Aisyah akan tahu betul kondisi bagaimana beliau wafat sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Bahkan di detik-detik akhir beliau ketika nyawa ruh dicabut dari tubuh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk pakaian yang dipakai oleh beliau ini, Masya Allah, ya. Kisah kata pensyarah kitab ini, kisah yang tebal. Kisah di sini adalah sepotong kain yang tidak dijahit. Maksudnya bentuk lembaran. Nah, kisah itu namanya. Itulah kondisi kain pada asalnya. Kain itu dulu dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menutupi bagian atas dari tubuh beliau, berarti rida. Insya Allah. Sehingga bentuknya tebal di sini maksudnya adalah tebal bagian tengahnya, sehingga bentuknya menjadi kain yang tebal seperti sesuatu yang digulung atau dilipat dan ditumpuk. Berarti kisah ini ya seperti rida begitu ya, kain tanpa jahitan. Perkataannya izar yang tebal, izar di sini tadi sudah kita sebutkan digunakan oleh Nabi SAW untuk membalut tubuhnya bagian bawah. Izar, dan izar tersebut tebal. Perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian ia berkata Rasulullah SAW wafat dengan memakai kedua kain ini. Maksudnya Rasulullah SAW wafat ketika memakai pakaian tersebut. Tentu beliau tahu sekali ya kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu beliau meninggal pada hari Senin yang masyhur adalah tanggal 12 bulan apa, Pak? Bulan apa? Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal tahun tadi wafat kan ya? Wafat kan? Nah, wafat hari Senin. Sepakat para ulama beliau meninggal hari Senin. Terus tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahun 11 Hijriah. Nah, disitulah beliau meninggal di waktu duha. Waktu duha, pagi agak-agak siang begitu. Ketika orang-orang ya pada ke sawah lah gitu ya, beliau meninggal. Dan beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentu ini menunjukkan akan kesederhanaan ya pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat sederhana, sangat sederhana. Di samping karena mengikuti tradisi ya masyarakat di waktu itu. Dan sebenarnya beliau kalau seandainya mau gitu ya memakai pakaian yang berbeda dengan masyarakat waktu itu, mampu tidak? Mampu. Dan mampukah beliau itu menjadi misalnya orang kaya Jazirah Arab gitu? Ya mampu. Tetapi beliau memilih untuk hidup miskin. Itu pilihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya.
120. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha qala. Muhammad bin Ghailan bercerita kepada kami, ia berkata Abu Dawud bercerita kepada kami dari Syu'bah dari Al-A'mash dari Al-Ash'ath bin Sulaiman, ia berkata, aku pernah mendengar bibiku, bibi dari ayah, bercerita dari pamannya dari jalan ayah juga. Iya, ammati itu ammah itu bibi ya, bibi dari bapak. Kalau ammun itu juga paman dari pihak bapak. Kalau bibi dari pihak ibu siapa? Apa namanya? Kholatun. Kalau paman dari pihak ibu, kholun. Kalau kita apa? Sama nggak Pak? Sama aja ya, paman, bibi ya, bule, bude, pakde gitu kan, sama ya. Tapi dalam bahasa Arab beda gitu, beda. Ya, dari pihak ayah itu namanya ini, dari pihak ibu namanya ini. Jadi kalau bapak dari bapak, paman, amun, bibi, ammatun. Kalau dari ibu, kholatun, paman dari pihak ibu, kholun. Begitu. Dari bercerita dari pamannya, qala, dia berkata, baina ana amshi bil madinati idza insanun khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah inna ma hiya burdatun malha'u qala amalaka fiyya uswatun fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Ia bercerita, ketika aku sedang berjalan di kota Madinah, ketika aku berjalan di kota Madinah, tiba-tiba seseorang berkata kepadaku, idza insanun khalfi yaqul, tiba-tiba ada seseorang yang ada di belakangku berkata. Ketika aku berjalan, ya jalan-jalan begitu ya di kota Madinah, tiba-tiba ada seseorang dari belakangku berkata begini, irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa, angkatlah izarmu, sesungguhnya hal itu menjadikanmu lebih bertakwa dan lebih awet. Angkat izarmu berarti waktu itu dia ini pakaiannya menjulur ke atau melebihi mata kaki, berarti isbal. Ini orang ini isbal. Kemudian yang di belakang, angkat izarmu karena itu lebih bertakwa dan itu lebih awet. Lebih bertakwa maksudnya adalah lebih mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, lebih mengikuti contoh Rasulullah SAW, lebih mengikuti perintah Rasulullah SAW. Mengikuti dan mencontoh Rasulullah adalah bentuk ketakwaan. Dan nanti akan disebutkan masalah ini
Berarti tidak isbal yaitu memakai pakaian di atas mata kaki, itu adalah ketakwaan. Kenapa? Karena mengikuti contoh Rasulullah dan mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketakwaan. Berarti dapat pahala nggak? Naam, dapat pahala, dapat ganjaran karena mengikuti sunnah Rasulullah, dan itu bentuk ketakwaan. Kemudian juga lebih awet, kata orang tadi di belakang. Lebih awet. Kenapa? Biasanya kain yang tidak menjulur sampai ke bawah itu awet dia. Kenapa? Kalau menjulur akan terkena tanah, terkena najis, terkena kotoran dan yang lainnya, sehingga itu menyebabkan pakaian cepat rusak. Tapi kalau di atas mata kaki itu biasanya lebih awet. Berarti dari sisi dunianya bagus, dari sisi akhiratnya lebih bagus. Dari sisi dunia lebih awet, ya. Dari sisi akhiratnya berpahala mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bercerita, faidha huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ternyata yang berkata tadi, yang di belakangku tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang seperti itu, Nabi tidak boleh menunda mengingatkan sebuah kemungkaran. Ketika beliau melihat kemungkaran di depan mata beliau, langsung beliau tegur itu. Langsung beliau ingetin itu kesalahan. Itu dosa, itu maksiat, itu tidak boleh. Tidak boleh bagi Nabi itu menunda-nunda untuk mengingatkan umatnya dari hal-hal seperti itu. Maka langsung ketika dilihat, langsung beliau menegur gitu loh. Angkat kainmu itu, kain izarmu angkat tuh, karena itu lebih bertakwa dan lebih awet. Fakultu, kemudian perawi hadis ini berkata, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha'u. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah baju yang bercorak dua warna. Dijelaskan oleh pensyarah kitab ini, yang dimaksud perkataan dia ini, sesungguhnya ini adalah baju yang bercorak dua warna. Maksudnya apa? Maksudnya pakaian yang dipakai dia ini sangat sederhana. Sangat sederhana, dan tidak mungkin saya melakukan itu dengan kesombongan. Wallahu a'lam. Menurut penjelasan pensyarah kitab ini, ya Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah taala. Nih. Artinya, wahai Rasulullah, saya pakai ini, pakaian saya ini pakaian yang sangat sederhana, sangat sederhana. Gak mungkinlah saya isbal ini karena sombong, gak mungkin. Saya pakai ini gak mungkin sombong. Berarti ya sedikit bantah gitu loh ya, sedikit bantah dengan memberikan argumen alasan yang seperti itu. Berarti seakan-akan saya memakai ini bukan untuk kesombongan, gitu lah. Bukan untuk pamer, bukan. Taib. Kemudian kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalaka fiyya uswatun. Apakah engkau tidak mau meneladaniku? Amalaka fiyya uswah. Apakah engkau tidak mau meneladaniku? Apakah kamu tidak mau menjadikan aku sebagai uswah bagimu, suri toladan bagimu, contoh bagimu? Masya Allah. Dan memang beliau adalah uswah terbaik
suri tauladan yang baik, contoh yang baik, bahkan terbaik dan paling baik. Fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Aku pun melihat izar beliau. Aku pun melihat izar beliau. Ternyata izar beliau sampai pertengahan betisnya. Nah, izar beliau, pakaian beliau jelas di atas mata kaki, bahkan di pertengahan betisnya. Di mana pertengahan betis? Di tengah-tengah lah ya, betis. Nah, ini menunjukkan bahwa pakaian beliau dan perintah beliau pun demikian, ya. Pakaian yaitu izar dan pakaian yang lain, sarung, celana dan yang lainnya harus di atas kedua mata kaki, dan yang paling bagus adalah di pertengahan betis. Pertengahan betis itu yang paling bagus. Kalau tidak bisa, bisa agak bawah. Kalau nggak bisa, agak bawah sedikit. Yang penting tidak sampai melebihi mata kaki. Itu yang paling penting. Masya Allah ya. Berarti di sini para sahabat sudah tahu ya, para sahabat sudah tahu bahwa pakaian beliau adalah seperti itu. Ada sebuah riwayat, langsung saja kita baca apa yang dibawakan oleh pensyarah hafizahullah. Senada dengan hadis ini adalah sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu hadis tentang hari di mana Amirul Mukminin yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam. Kisah yang sangat masyhur ketika beliau menjadi imam dalam sholat subuh, beliau ditikam oleh seorang kafir yang siapa namanya? Abu Lu'lu. Masyhur ceritanya. Dan ajibnya Abu Lu'lu ini dijadikan pahlawan ya. Sama siapa? Nah, Masya Allah kan. Nah, ketika setelah ditikam dan dengan beliau ditikam inilah beliau meninggal dunia, ya, dan beliau syahid. Wa jaa rajulun syabun faqala abshir ya amiral mu'minin bi busyrallahi laka min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qadamin fil islami ma qad alimta thumma walita fa'adalta thumma syahadatun qala wadittu anna dhalika kafafun la alayya walali falamma adbara idza izaruhu yamassul arda qala ruddu alayya al-ghulam qala ya ibna akhi irfa' thawbak fa innahu abqa li thawbika wa atqa li rabbik. Datanglah orang-orang untuk memujinya. Memuji siapa? Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga datang seorang pemuda. Tiba-tiba juga datang seorang pemuda, dan pemuda itu berkata, kabar gembira bagimu wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, yaitu kabar gembira dari Allah, engkau bersahabat dengan Rasulullah. Masya Allah ya, kabar gembira dari Allah. Kabar gembira karena dia dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jal. Ya Allah ya, Umar dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini kabar gembira dari Allah. Kemudian juga engkau bersahabat dengan Rasulullah. Ini pun keutamaan. Ya, keutamaan menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendahulu dalam agama Islam sebagaimana yang sudah engkau ketahui, termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian engkau menjadi khalifah, Masya Allah, menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin. Dan engkau telah berbuat adil. Masyhur akan keadilan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, masyhur. Kemudian engkau mati dalam keadaan syahid. 6. Kemuliaan, keutamaan yang disebutkan oleh pemuda tadi di hadapan orangnya langsung, yaitu Umar bin Al-Khattab. Dan itu tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang membantahnya. Bahkan mungkin lebih dari yang disebutkan oleh pemuda ini. Engkau mati syahid. Padahal waktu itu dia belum meninggal dunia, kan begitu. Tapi sudah direkomendasikan oleh Nabi SAW bahwa Umar mati dalam keadaan syahid. Dari mana kita tahu bahwa dia itu syahid? Padahal Umar juga belum meninggal dunia. Waktu itu Umar masih hidup, kan? Masih hidup. Bagaimana pemuda ini tahu kalau Umar ini syahid? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sering kita dengar hadits ini, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gunung Uhud. Tiba-tiba Uhud kenapa? Berguncang, bergemuruh, berguncang. Gunung Uhud itu loh Pak, tahu ya? Saya bolak-balik kemarin ke sana ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Hajjan mabrur. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Uhud, uskun. Wahai Uhud, tenang. Berhenti, tenang kau. Kenapa? Karena di atasmu ada seorang nabi. Berarti beliau sendiri. Dan di atasmu juga ada 2 yang syahid. Yang di atasmu ada seorang siddiq. Siapa? Abu Bakar. Dan di atasmu juga ada 2 orang yang syahid. 2 orang yang syahid. Siapa yang syahid ini? 2 yang dimaksud oleh Nabi SAW. Umar dan Utsman. Umar dan Utsman. Berarti Masya Allah ya, ini tazkiyah, ini rekomendasi dari Allah melalui lisan Rasul SAW bahwa beliau seorang nabi. Abu Bakar adalah seorang siddiq, tingkatan keimanan seseorang yang paling tinggi sebelum tingkatan Rasul dan Nabi. Kemudian 2 yang syahid tadi, yaitu Umar dan Utsman. Jelas, dan Umar sudah ditazkiyah oleh Allah melalui lisan Rasulnya bahwa dia mati syahid. Umar mati syahid, termasuk siapa? Utsman pun mati syahid. Dan hampir sama, hampir mirip cara meninggal kedua sahabat yang mulia ini. Kalau Umar ditikam, kalau Utsman pun demikian, ditikam juga lah gitu ya, pakai pedang begitu. Masya Allah, dua-duanya syahid. Maka hadis ini wallahu a'lam, banyak dari kalangan sahabat yang mendengarnya ya, yang mendengar. Taib. Kemudian Umar pun berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku berharap itu sudah cukup baik atas diriku, juga bukan untukku.
Ketika pemuda itu berpaling, ternyata izarnya menyapu tanah. Kemudian Umar berkata, panggil kembali pemuda itu ke sini. Umar berkata, wahai keponakanku, wahai ibnu ammi, wahai ibnu ammi, ibna akhi, ibnu ammi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Berarti anak saudaraku berarti ponakan. Wallahu a'lam, sering ya para sahabat memanggil orang lain itu dengan anak saudaraku. Ini apa ya, panggilan yang menyejukkan hati ya. Saudaraku dalam Islam maksudnya. Saudaraku dalam Islam. Anak saudaraku dalam Islam. Berarti ini panggilan yang sangat bagus sekali ya. Sopan gitu loh. Ya. Ibna akhi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku dalam Islam. Kalau di sini terjemahkan apa? Ponakan, berarti saudara kandung kan begitu. Tetapi wallahu a'lam, sering kita mendapatkan ini ya, yang dimaksud adalah tadi anak saudara dalam Islam. Irfa' thawbak, angkatlah pakaianmu, angkat pakaianmu. Sesungguhnya hal itu menjadikan pakaian lebih awet dan menjadikanmu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Masya Allah, perkataan Umar ini persis dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan Umar waktu itu sebagai khalifah dan tidak boleh melihat kemungkaran kemudian diem, nggak boleh. Kalau didiamkan berarti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Dia seorang khalifah. Kalau melihat kemungkaran langsung ditegur, langsung diperingatkan itu kemungkaran. Sebagaimana Nabi SAW langsung menegur orang tadi itu, dalam riwayat disebutkan tadi. Dan perkataan Umar ini persis dengan perkataan Rasulullah SAW. Irfa' thawbak, angkat pakaianmu, karena itu lebih bertakwa dan lebih awet. Padahal akhi, Umar ini dalam keadaan sakit, sakit keras yang dengan itulah dia meninggal dunia. Sempet-sempetnya amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah kan, padahal beliau sudah akan meninggal dunia, sempet-sempetnya begitu ya. Tentu ini namanya ghirah ya, ini namanya ghirah. Apa? Ghirah itu apa ya? Ghirah itu ya, kecemburuan terhadap Islam itu tinggi sekali. Masya Allah, langsung ditegur itu. Padahal beliau dalam keadaan seperti itu, menunjukkan masalah isbal ini masalah besar dalam Islam. Masya Allah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu ya. Masya Allah. Tapi kalau wanita tentu lebih utama ya, lebih panjang ya, lebih menutupi mata kaki. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya adalah hadis Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ma asfala, izar yang menjulur, pakaian yang menjulur di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ini ancaman berat nih, ancaman berat. Pakaian-pakaian yang menjulur melebihi mata kaki, tempatnya di neraka. Hadis ini tidak disebutkan karena sombong dan tidak. Tidak disebutkan. Pokoknya yang menjulur ancamannya neraka. Dan sekali lagi Nabi SAW tidak memberikan syarat sombong atau tidak, angkuh atau tidak, pamer atau tidak. Pokoknya menjulur tempatnya di situ. Bagaimana kalau menjulurkan pakaian melebihi mata kaki dengan kesombongan? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama,
dengan membawakan hadis yang mulia ini. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan berbicara kepadanya. Allah tidak akan mengajak bicara kepadanya. Dan Allah tidak akan melihat mereka dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adzabun alim, azab yang pedih. Ada berapa tadi? 4 ya. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan melihatnya, mengajak bicara kepadanya, tidak mensucikannya, dan baginya adzabun alim, azab yang pedih. 4 keburukan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Siapa di 3 golongan? Pertama, al-musbil, orang-orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, yaitu isbal. Kata para ulama, empat hukuman bagi dia ini adalah kalau dilakukan dengan kesombongan. Kalau sombong, nggak dilihat, nggak disucikan, nggak diajak bicara, dan baginya adzabun alim. Kalau sombong. Kalau nggak sombong berarti yang pertama, hadis yang pertama, izar yang menjulur di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ini ancaman, dan kita tidak boleh memvonis, oh pasti dia neraka, oh pasti nggak dilihat oleh Allah, nggak. Kita berbicara tentang hukum, bukan berbicara tentang orang. Beda kan ya? Tidak menghukumi orang, tapi kita berbicara tentang hukum. Yang melakukan ini, yang melakukan itu, ini. Dan setiap kali pembahasan kita tentang masalah ancaman-ancaman seperti ini, itu kita berbicara tentang hukum, bukan membicarakan orangnya, bukan. Tentang orangnya kita serahkan kepada Allah. Ini hukum. Sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, larangan ini, larangan itu, minum khamar dan yang lainnya. Ya, ancamannya ini, itu hukum. Tapi sama sekali kita tidak menghukumi orang, karena hukum orang itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Taib. Berarti kata penjabar kitab ini, pensyarah kitab ini, bahwa isbal menunjukkan dosa besar. Dosa besar, isbal. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ya, Al-Kabair, salah satu dosa-dosa besar adalah isbal ini. Dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ancamannya berat gitu. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan azab yang pedih. Ini kan ancaman. Nah, ancaman-ancaman seperti ini menunjukkan dosa itu dosa besar. Dosa besar. Ya, Masya Allah. Berarti alhamdulillah ya, kalau kita menjalankan sunnah ini, yaitu tidak isbal, mengikuti contoh Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan itu lebih bertakwa, ya, dan kita terhindar dari dosa, ya, bahkan dosa besar. Tapi kita lanjutkan hadis ke 121. Suwaid bin Nasr
bercerita kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami dari Musa bin Ubaidah dari Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa dari ayahnya, ia berkata, kana Uthman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kanat izratu sahibi, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa dari ayahnya, ia berkata, yaitu Salamah berkata, Uthman bin Affan selalu memakai sarung sampai pertengahan betisnya. Masya Allah ya. Kata Salamah, Uthman bin Affan selalu memakai sarung sampai pertengahan betisnya. Kenapa beliau melakukan itu? Karena Rasulullah SAW memakainya. Tadi sudah kita sebutkan di hadis yang pertama di bab ini, atau kedua tadi, bahwa izar Rasulullah di pertengahan betis, dan tentu diikuti oleh para sahabat termasuk Uthman bin Affan ini. Masya Allah ya, Uthman bin Affan selalu memakai sarung sampai pertengahan betisnya. Ia berkata, seperti inilah cara bersarungnya sahabatku, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di sampai pertengahan betisnya. Dan akan disebutkan kalau tidak mampu ya di bawahnya, tidak mampu di bawahnya lagi sampai mata kaki. Gitu ya. Kemudian hadis terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'd qala haddatsana Abul Ahwas ana Abi Ishaq an Muslim bin Nadhir an Muslim bin Nadhir an Hudzaifah bin al-Yaman qala, dari Hudzaifah bin al-Yaman ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku atau betisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku atau betisnya. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza maudhi'ul izar, inilah posisi izar. Di betis tadi ilah posisi izar. Di sini gitu ya. Di betis sebagaimana yang beliau pakai dan Uthman pakai di pertengahan tadi itu. Inilah posisi sarung atau izar, itu di betis tadi. Fa in abaita fa asfal, jika engkau tidak mau di pertengahan betis tadi, maka lebih rendah lagi. Fa in abaita, jika tidak mau juga, ya, fala haqqa lil izari fil ka'baini, jika tidak mau juga maka sarung tidak boleh sampai mata kaki, melebihi mata kaki. Berarti kalau dipas di mata kaki boleh dipasnya, itu yang paling ringan, pas. Yang penting tidak sampai melebihi mata kaki. Melebihi mata kaki jelas haram, ya, dan ancamannya jelas, ya. Tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita baca penjelasan pensyarah kitab ini, hafizahullah. Perkataan Hudzaifah, otot betisku atau betisnya. Keraguan ini bersumber dari salah satu perawi. Apakah Nabi itu memegang betisku, yaitu Hudzaifah bin Yaman, atau betisnya sendiri? Keraguan ini bersumber dari salah satu perawi. Otot betis adalah daging yang saling berikatan yang berada di belakang tulang betis atau tulang kering. Posisinya di atas pertengahan betis sedikit. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, izar seorang muslim sampai pada otot betisnya. Ya Allah, semua ini berarti banyak riwayat gitu loh. Banyak sekali riwayat tentang masalah isbal ini. Yaitu isbal, pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melebihi mata kaki ini. Banyak sekali perbuatan beliau dan perintah beliau dan sabda beliau. Berarti ini sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu sunnah ucapan. Beliau perintahkan, beliau larang, beliau perintahkan, beliau larang, begitu. Perbuatan contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis Abu Hurairah nih. Rasulullah SAW bersabda, izar seorang muslim adalah sampai pada otot betisnya, yaitu pertengahan tadi. Kemudian sampai pertengahan betisnya. Kemudian sampai mata kakinya. Dan izar yang sampai di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Berarti batasnya tadi itu otot betis sampai mata kaki. Itu posisi-posisi yang boleh pakaian sampai di situ. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Dan izar yang sampai di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Sabda Nabi SAW, jika kau tidak mau juga maka sarung tidak boleh sampai mata kaki. Maksudnya adalah izar tidak boleh sampai ke mata kaki. Ini menunjukkan haramnya hal tersebut, kata pensyarah kitab ini rahimahullahu ta'ala. Ya, Masya Allah. Dan terakhir, antara pertengahan betis sampai mata kaki adalah batas izar yang dibolehkan berdasarkan sunnah. Dan kaum muslimin telah ijma', sepakat bolehnya hal tersebut tanpa ada kemakruhan sedikit pun. Artinya tengah sampai betis tadi, sampai mata kaki. Di antara hadis Al-A'la, hal tersebut didasarkan pada hadis, di antaranya adalah hadis Al-A'la bin Abdurrahman dari ayahnya. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang izar. Ia menjawab, engkau telah bertanya kepada ahlinya. Rasulullah SAW bersabda, izar seorang muslim sampai pertengahan betisnya, itu tidak mengapa, atau tidak mengapa antara pertengahan betis dan kedua mata kaki. Izar yang sampai di bawah mata kaki maka tempatnya di dalam neraka. Barang siapa yang menjulurkan izarnya karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, semakna dengan hadis yang sebelumnya. Berarti kalau dilakukan dengan kesombongan, itu azabnya lebih berat. Kalau tidak dengan kesombongan, tentu di atas atau di bawah itu. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang izar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bentuk dan sifatnya. Bentuknya tadi salah satunya tidak berjahit, ya, tidak berjahit, dan sifatnya adalah di atas mata kaki bahkan sampai di pertengahan betis tadi itu. Naam, termasuk sarung,
termasuk gamis, termasuk celana. Iya, tidak boleh. Harus di atasnya. Maka alhamdulillah sarana untuk bisa memendekkan itu banyak sekali. Datang aja ke Pak siapa sono. Tolong dipotong sedikit. Itu lebih utama, lebih mulia, perbuatan itu lebih mulia. Dan melakukannya itu menjadi wajib itulah akhi. Kenapa? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada kaidah la yatimul wajib illa bihi huwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Mengangkat pakaian di atas mata kaki itu hukumnya wajib. Kan? Wajib. Kenapa? Karena menjulurkan haram. Berarti mengangkatnya wajib. Nah, tidak sempurna wajib itu kecuali dengan menjahitnya. Maka menjahit hukumnya wajib. Dan biaya untuk menjahit itu pun akan diganjar oleh Allah Subhanahu dan akan diganti oleh Allah karena dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Dan di sini ada perkataan penjabar ini, masya Allah ya. Di antara fenomena yang sangat disayangkan adalah sebagian pemuda yang ilmu agamanya kurang. Jika mereka melihat orang yang izarnya, sarung celananya sampai pertengahan betisnya yang tidak isbal, mereka malah mencemoohnya. Masya Allah, menyindirnya, mencibirnya dan yang lainnya. Tapi melihat wanita-wanita yang masya Allah lebih atas lagi, komen nggak? Laki-laki yang pakai celana pendek banget komen, padahal lebih tinggi kan? Sama-sama lebih tinggi, kok nggak ada komen? Masya Allah, ini kan fenomena yang sangat menyedihkan, yang menyedihkan. Tentu para pemuda yang seperti ini kiblatnya adalah orang-orang yang tidak memiliki agama. Ya, naudzubillahi min dzalik. Menunjukkan hati-hati mereka itu kotor ya, hati-hati mereka itu kotor. Kalau dinas juga bisa. Pas di, kalau misalkan ini itu, pas di mana? Di mata, pas di mata kaki. Yang penting jangan melebihi sudah. Itu emang udah mentok-mentoknya di situ dah gitu kan. Nggak enak banget dah istilah gitu. Maka di situ. Ya, nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu bisa, dan insya Allah tidak ketahuan, apalagi pakai kaos kaki ya. Insya Allah pakai kaos kaki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.